Saat itu adalah tahun 1999. Indonesia masih terhuyung-huyung mencari pijakan setelah rezim Orde Baru yang panjang dan otoriter telah runtuh. Badai perubahan politik yang dikenal sebagai reformasi sedang melanda bangsa. Di tengah ketidakpastian ini, sesosok figur yang tak ada duanya melangkah ke panggung tertinggi bangsa. Dia adalah Abdurrahman Wahid, yang dikenal oleh semua orang dengan panggilan akrab Gus Dur. Masa kepresidenannya, meskipun singkat, berlangsung dari Oktober 1999 hingga Juli 2001, akan menjadi salah satu periode paling transformatif dan paling banyak dibicarakan dalam sejarah modern Indonesia. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang cendekiawan, beliau adalah seorang humanis, beliau adalah seorang yang gemar bercanda. Kehadirannya di Istana Merdeka terasa seperti pergeseran mendasar dalam jiwa bangsa. Beliau bukanlah politisi biasa. Gus Dur melihat dunia melalui kacamata kemanusiaan dan humor yang mendalam. Beliau sering mengenakan kemeja batik sederhana yang menjadi ciri khasnya. Dan peci, sangat kontras dengan otoritas yang kaku dan berseragam yang telah mendefinisikan kepresidenan selama beberapa dekade sebelumnya. Kondisi penglihatannya yang hampir buta tidak menghalangi visinya untuk Indonesia yang lebih terbuka dan inklusif. Faktanya, hal itu seolah mempertajam fokusnya pada apa yang benar-benar penting, rakyat. Istana yang pernah menjadi simbol kekuasaan yang jauh dan tak tersentuh, tiba-tiba terasa lebih mudah diakses. Kehidupan di era Gus Dur terasa sangat berbeda. Itu adalah masa kebebasan yang baru ditemukan yang meresap ke dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Setelah puluhan tahun hidup di bawah pengawasan ketat di mana menyuarakan pendapat yang berbeda bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Perubahannya sangat mengejutkan. Orang-orang mulai berbicara lebih terbuka. Diskusi politik, yang tadinya dibisikkan dengan nada lirih, kini diperdebatkan dengan lantang di kedai-kedai kopi dan di sudut-sudut jalan. Media terlepas dari belenggu sensor dan meledak dengan keragaman suara. Surat kabar menerbitkan berita utama yang berani. Majalah memuat kolom-kolom kritis. Acara bincang-bincang di televisi menjadi hiburan nasional. Kebebasan ini bukan hanya politis, itu kultural. Selama bertahun-tahun, ekspresi artistik dikendalikan. Di bawah Gus Dur, kreativitas berkembang pesat. Para musisi menulis lagu-lagu yang tadinya tak terpikirkan. Para sinias menggali sejarah yang sensitif. Para komedian mengeksploitasi absurditas politik sehari-hari. Gus Dur, dengan mantranya, "Gitu aja kok repot," tampak mendorong pandangan yang ringan namun kritis terhadap kekuasaan. Mungkin dampak paling mendalam dari kepresidenan Gus Dur adalah komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap pluralisme dan toleransi beragama. Beliau bukan hanya seorang politisi, beliau adalah seorang penjaga keberagaman. Salah satu tindakannya yang paling bersejarah dan berani adalah pengakuan resmi Konghucu sebagai agama di Indonesia. Ini lebih dari sekadar keputusan birokratis. Ini adalah sebuah tindakan rekonsiliasi yang kuat. Beliau mencabut instruksi Presiden tahun 1967 yang secara efektif telah menekan budaya Tionghoa, tradisi Tionghoa, praktik keagamaan Tionghoa selama lebih dari 3 dekade. Tiba-tiba, lampion-lampion merah menyala khas Tahun Baru Imlek tidak lagi disembunyikan, tetapi dipajang dengan bangga di ruang-ruang publik. Kebijakan ini mengirimkan gelombang perubahan ke seluruh masyarakat. Itu adalah pesan yang jelas dari jabatan tertinggi di negeri ini. Setiap warga negara, tanpa memandang keyakinan atau etnis mereka, adalah bagian yang setara dari keluarga Indonesia. Saya teringat sebuah cerita dari seorang teman lama, pemilik toko kecil keturunan Tionghoa bernama Ko Lim. Hampir sepanjang hidupnya, ia merasa seperti tamu di negerinya sendiri. Ia fasih berbahasa Jawa. Ia menyukai rokok kretek. Makanan kesukaannya adalah soto ayam. Namun ia selalu diingatkan akan keberbedaannya. Selama Orde Baru, merayakan Imlek adalah urusan pribadi yang sunyi, dilakukan di balik pintu tertutup. Anak-anaknya dianjurkan untuk tidak berbicara bahasa Mandarin di luar rumah. Keluarga itu menyimpan altar leluhur mereka di ruang belakang, tersembunyi dari pandangan publik. Sebuah kesaksian bisu akan budaya yang dipaksa masuk ke dalam bayang-bayang. Ketika Gus Dur secara resmi mengakui Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif, Ko Lim menangis.
Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah air mata yang telah ditahannya selama 30 tahun. Untuk pertama kalinya, ia membeli lampion paling terang dan paling merah yang bisa ia temukan dan menggantungnya dengan bangga di depan tokonya agar semua orang bisa melihat. Para tetangga yang sebelumnya hanya memberikan lirikan diam-diam penuh pengertian, kini mampir untuk mengucapkan Gong Si Fa Cai. Beberapa bahkan membawa anak-anak mereka untuk menonton rombongan barongsai kecil yang telah dikumpulkan komunitasnya dengan tergesa-gesa, tampil dengan perpaduan keterampilan yang kaku dan kegembiraan yang luar biasa. Itu adalah tindakan sederhana menggantung lampion-lampion itu. Tetapi bagi Koh Liem, itu adalah sebuah deklarasi identitas. Ia menceritakan bagaimana cucu bungsunya bertanya mengapa ia menangis saat menonton pertunjukan di televisi. Ia menjelaskan kepada sang anak bahwa naga, simbol warisan mereka, telah tertidur untuk waktu yang sangat lama, dan Presiden Gus Dur akhirnya membangunkannya. Penjelasan yang sederhana dan kekanak-kanakan itu menangkap makna mendalam dari momen tersebut. Ini bukan hanya tentang hari libur, ini tentang pemulihan martabat. Ini tentang dilihat, diakui, dan diberitahu, kamu adalah bagian dari sini. Bagi jutaan orang seperti Koh Liem, Gus Dur lebih dari seorang presiden. Beliau adalah seorang pembebas. Kisah pribadi ini hanyalah salah satu dari banyak sekali contoh bagaimana kebijakan Gus Dur menyentuh kehidupan individu. Di saat-saat kecil dan pribadi inilah dampak sesungguhnya dari kepemimpinannya terasa. Ini bukan hanya tentang reformasi politik yang besar, kebebasan untuk menggunakan nama sendiri, untuk berbicara dalam bahasa ibu, untuk menjalankan keyakinan, untuk merayakan budaya sendiri tanpa rasa takut. Era Gus Dur mengembalikan kisah-kisah orang-orang seperti Koh Liem. Era itu memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dengan akar mereka, dan dengan demikian, merasa lebih mengakar di tanah Indonesia yang kaya dan beragam. Hari ini, pada tanggal 3 September 2025, lebih dari 2 dekade setelah masa kepresidenannya, warisan Gus Dur terasa lebih relevan dari sebelumnya. Masa jabatannya penuh gejolak dan singkat, dan beliau akhirnya dimakzulkan dalam sebuah permainan kekuasaan politik yang kompleks. Pemerintahannya bukannya tanpa kekurangan, para kritikusnya sering menjuk-juk pada gaya manajemennya yang tidak menentu, dan keputusan-keputusan yang kontroversial. Namun, sejarah punya cara untuk menyaring apa yang benar-benar penting, dan yang tersisa dari era Gus Dur bukanlah kekacauan politik, melainkan nilai abadi yang beliau perjuangkan. Kemanusiaan, keadilan, pluralisme. Beliau mengajarkan kita bahwa kekuatan sebuah bangsa diukur dari bagaimana ia memperlakukan kaum minoritasnya yang paling rentan. Pelajaran terbesarnya mungkin adalah pentingnya keberanian dalam kepemimpinan. Gus Dur tidak kenal takut. Beliau tidak takut menjadi tidak populer untuk menantang institusi-institusi yang kuat atau untuk menyuarakan kebenaran kepada penguasa, bahkan ketika harus menanggung risiko pribadi yang besar. Itu adalah kompas moral untuk masa depan Indonesia, sebuah bintang tuntun dalam perjalanan panjang kita menuju bangsa yang lebih adil dan bersatu. Di zaman di mana wacana politik sering didominasi oleh retorika yang memecah belah dan politik identitas, teladannya berfungsi sebagai penawar yang ampuh. Beliau mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengipasi api perpecahan demi keuntungan politik, tetapi tentang memiliki keberanian untuk menyatukan rakyat yang beragam di bawah panji kemanusiaan bersama. Bagi generasi muda yang mungkin hanya mengenal Gus Dur melalui buku-buku sejarah dan anekdot, eranya menawarkan cetak biru untuk Indonesia yang lebih berbelas kasih dan berpikiran terbuka. Lelucon-leluconnya, kebijaksanaannya yang sederhana, dan rasa hormatnya yang mendalam kepada semua orang adalah pelajaran abadi tentang bagaimana hidup bersama di negara yang begitu beragam seperti negara kita. Masa kepresidenannya adalah momen singkat yang bersinar yang membuktikan bahwa toleransi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin bisa sangat religius dan sangat pluralis, membongkar gagasan keliru bahwa keyakinan dan inklusivitas saling bertentangan. Saat kita menavigasi tantangan abad ke-21, semangat era Gus Dur adalah sumber inspirasi yang harus terus kita manfaatkan. Nostalgia yang kita rasakan untuk masa itu bukan hanya kerinduan akan masa lalu. Itu adalah kerinduan akan cita-cita yang beliau wakili.
Ini adalah pengingat tentang bangsa seperti apa kita bisa menjadi ketika kita memimpin dengan empati, memerintah dengan keberanian, dan merangkul perbedaan kita bukan sebagai masalah yang harus dikelola, tetapi sebagai anugerah yang harus dirayakan.